Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo, para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon, dan yang lain-lainnya, serta para pemirsa Roja TV dan Jupit TV dimanapun Anda berada. Terakhir pembahasan kita menyelesaikan tafsir surat Al-Fil. Kalau sudah selesai surat Al-Fil, berarti sekarang masuk surat yang lain. Surat apa? Al-Humazah. Surat Al-Humazah yang awalnya wailul likulli humazatin lumazah. Kita akan mulai dengan dua penggal kisah. Kisah yang pertama, ada seorang yang KTP-nya Islam. KTP-nya Islam, tapi jarang sholat, alias sholatnya masih sering bolong-bolong. Ketika orang tersebut dinasihati sama temannya, "Loh mas, wong Islam kok sholatnya si bolong-bolong, si kepriwe?" Apa jawabannya? Sing penting kan serabung karo tanggane. Yang penting kan berbuat baik dengan tetangga. Ngapa kayak Pak Anu rajin sembahyang, rajin sholat, tapi sih senang menyakiti orang lain. Ini penggalan kisah yang pertama. Kisah yang kedua, enggak. Kisah yang kedua, ada orang yang Masya Allah rajin sholat 5 waktu. Bahkan kemana-mana pakai titel haji di depan namanya. Tapi Masya Allah pelitnya luar biasa.
sehingga terkenal di komplek itu sebagai kaji pelit, kaji medit. Kalau ngasih itu pelit ya, jadi sifat dasarnya itu pelit. Kalau ngasih sukanya mengungkit-ungkit pemberian, sehingga menyakitkan orang yang diberi. Dua kisah ini mungkin juga pernah panjenengan alami di daerah jenengan, di kampung jenengan, di desa jenengan, atau di kota jenengan. Dua kisah ini bertolak belakang. Yang satunya jarang sholat, tapi katanya berbuat baik kepada tetangga. Yang satunya rajin sholat, bahkan sudah haji pula, tapi suka menyakiti tetangga. Dua kisah ini menurut jenengan ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Panjenengan pernah menemukan kisah seperti ini apa enggak? Pernah. Terus ketika jenengan nemu seperti ini, menurut jenengan ini ada apa dengan kaum muslimin? Masalah. Ya gue masalahnya apa? Ada masalah apa di antara kaum muslimin ini? Kedangkalan ilmu. Terus ada yang lain? Gimana? Oh, ya, ada yang lain? Menunjukkan apa? Menunjukkan pemahaman yang sepotong-sepotong tentang Islam. Orang yang pertama memahami sepotong tentang Islam, orang yang kedua memahami sepotong tentang Islam. Yang pertama memahami Islam itu adalah berbuat baik kepada tetangga, kemudian melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Sedangkan orang yang kedua memahami Islam itu adalah salat dan haji, kemudian melupakan membantu orang lain. Dan ini menunjukkan tadi seperti yang disampaikan kedangkalan ilmu. Di mana masih banyak di antara kaum muslimin yang memahami Islam itu sebagian dari ajaran Islam, sedangkan bagian yang lain dilupakan. Dan ini jelas bertolak belakang dengan konsep kesempurnaan Islam itu sendiri. Agama kita tidak diragukan adalah merupakan agama yang sudah sempurna, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian tegasnya menjelaskan kepada kita semua bahwa agama kita ini sempurna. Letak kesempurnaannya itu di mana? Kita sering mendengar ayat ini katanya Islam sempurna, sempurna, sempurna. Sempurnanya di mana? Di antara potret kesempurnaan agama kita adalah Islam merupakan agama yang kata orang multidimensi. Apa Ustaz? Multidimensi itu maksudnya adalah membahas seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi hubungan manusia dengan Allah dibahas, dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia juga dibahas. Yang biasa diistilahkan oleh sebagian orang dengan horizontal sama apa? Vertikal. Apa sih horizontal? Horizontal itu mengdur. Vertikal itu apa? Sejajar. Kebalik ya. Kalau vertikal kemana? Ke atas. Horizontal kemana? Ke samping sejajar. Vertikal itu maksudnya hablum minallah. Kalau horizontal itu hablum minannas. Kalau saya punya istilah lain, Islam itu agama yang melangit dan
Membumi. Melangit itu adalah mengatur hubungan dengan yang di mana? Yang di langit, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Membumi itu mengatur hubungan dengan yang ada di siapa? Yang ada di bumi. Siapa itu? Tok. Semua yang ada di bumi. Ya, bukan hanya manusia saja, ada binatang, ada tumbuhan, ada lingkungan, ada air. Bahkan ada makhluk lain. Makhluk apa? Makhluk halus. Siapa makhluk halus? Wanita? Nun sewu nggih. Makhluk halus maksudnya adalah para jin, ya, setan. Semuanya diatur dalam agama kita. Ini diantara bentuk kesempurnaan ajaran Islam. Islam adalah agama yang melangit, alias Islam adalah yang mengatur hubungan manusia dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ya untuk menyembah yang di langit. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat berapa? 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan tujuan utama kita diciptakan di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tahu tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah, berarti beribadah kepada Allah itu harus menjadi prioritas pertama seorang hamba. Makanya aneh kan, ada orang berbuat baik kepada orang lain tapi tidak berbuat baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aneh. Sing penting kan serawung. Loh, berarti ibadah kepada Allah itu tidak penting. Kata-kata sing penting berarti liyane orang penting. Aneh kan? Tujuan utama jenengan itu ada di muka bumi. Tujuan utamanya adalah untuk ini, beribadah kepada Allah. Kok kemudian malah jenengan itu lupa tujuan utamanya itu gimana? Dan ini adalah haknya Allah yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada orang berkeluar-keluar tentang hak asasi manusia atau HAM, dia lupa bahwa Allah juga punya hak. Justru malah haknya Allah sering dikesampingkan. Aneh. Jadi haknya Allah adalah kita harus beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, hal tadri haqq Allah 'ala 'ibadihi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Mu'adz, tahu enggak engkau apa sih haknya Allah atas para hambanya dan apa haknya hamba atas Allah? Kebalikan. Apa haknya Allah atas kita dan apa haknya kita atas Allah? Apa kata Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih. Ini etika. Etika dalam menjawab pertanyaan kalau memang kita itu tidak tahu. Kecuali kalau sekarang di zaman ini ya kita tidak katakan Allah wa Rasuluhu a'lam, tapi kita katakan Allahu a'lam karena Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atas para hambanya yang harus ditunaikan oleh mereka adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Beribadah hanya kepada Allah. Ibadah. Ibadah niku napa? Perbuatan baik yang mendatangkan ridha Allah. Ada yang lain definisinya? Ibadah itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada definisi yang lain? Menyembah Allah sesuai dengan tuntunan. Ini definisinya bagus-bagus ini. Ya, ada yang lain? Perbuatan. Kalau perkataan? Nah, apa itu ibadah? Ibadah adalah perbuatan dan perkataan yang terlihat
maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu definisi ibadah. Masih ingat apa tadi? Perbuatan atau perkataan, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itulah ibadah. Contoh perbuatan. Contohnya apa? Contoh perbuatan banyak sekali. Sholat, apa lagi? Bersedekah, terus puasa. Perkataan wirid, baca Quran, apa? Salam, betul. Yang kelihatan adzan. Adzan apa tuh? Keton suaranya. Yang enggak kelihatan? Yang enggak kelihatan? Apa? Yang enggak kelihatan berarti tempatnya di mana? Di hati. Apa? Niat, ikhlas. Jadi ikhlas itu rasa ngomongnya tuh ikhlas. Pas ngomong-ngomong, ikhlas itu enggak kelihatan. Tempatnya di mana? Di hati. Terus ridho, sabar, takut kepada Allah, cinta, mengharap, banyak apa? Itu semuanya dirangkum dalam kata-kata apa? Ibadah. Setiap perkataan, perbuatan atau perkataan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Di antara sekian ibadah ini kepada Allah yang harus dijadikan sebagai prioritas pertama kali adalah apa yang disebutkan di dalam rukun Islam yang berapa? Yang 5. Mulai dari syahadat, terus sholat, puasa, zakat, haji. Ini yang paling penting. Baru kemudian setelah itu ada jihad, kemudian ada amar ma'ruf nahi munkar, ada birrul walidain, ada berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya. Makanya kan aneh kalau ada orang berbuat baik kepada tetangga tapi dia meninggalkan rukun Islam. Lucu. Karena yang paling penting pertama kali ibadah kepada Allah adalah rukun Islam. Namanya juga rukun. Namanya berarti ini yang paling penting di dalam ibadah kita. Maka sangat aneh sekali ketika tadi saya katakan ada orang dinasihati untuk sholat, langsung penting serawung. Serawung itu ibadah betul. Berbuat baik kepada tetangga ibadah. Tapi di atas ibadah ini ada ibadah yang jauh lebih penting. Kenapa jenengan tinggalkan? Biasanya orang yang seperti itu cuma alasan saja. Alasan sebenarnya intinya adalah terkena virus B. Virus apa? Bebek. Saya Arab ngomong bebek tapi mandan kepriwe. Intinya seperti itu. Sing penting serawung. Ketone kan apik banget ya. Orang yang dengar itu yang enggak paham dia, iya yo, sing penting serawung. Sidane malah sing ngongkon salat dadi kegawa. Karena apa? Karena kedanggalan ini Islam agama melangit. Yang kedua Islam agama membumi. Gak cukup Islam itu hanya mengajarkan kepada kita agar kita memenuhi hak Allah saja, tidak cukup. Tapi juga Islam mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Intinya, kalau panjenengan ditanya sebenarnya berbuat baik sama orang lain, hubungan dengan sesama manusia itu intinya apa sih? Intinya 3. Intinya berapa? 3. Yang pertama, intinya adalah berbuat baik kepada orang lain. Intinya 1, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti, menahan diri. Ini kalau mau ditanya inti
konsep di dalam Islam muamalah ma'an nas, hablum minan nas itu apa? Intinya ada berapa? 3. Yang pertama apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti menahan. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang itu banyak sekali. Contohnya adalah membantu misalnya, membantu mereka, bersedekah kepada mereka. Makanya di dalam Islam kita itu dimotivasi untuk membantu orang lain, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah itu akan membantu hambanya seandainya hambanya tersebut mau membantu saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara bantuan yang Allah berikan kepada hambanya dengan apakah dia membantu temannya atau tidak. Jadi kalau panjenengan punya bisnis, kepengen bisnisnya jenengan dibantu sama Allah, maka banyak-banyaklah bantu orang. Kenapa? Karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada orang-orang yang membantu orang lain. Ini mungkin kalau secara ukuran orang yang berpikir secara duniawi saja, orang nyambung. Mau pengen untung akeh kok malah mentong-mentong akan duit gue sedekah. Itu kalau orang pikirannya itu hanya sekedar duniawi, matematis. Loh, pengen untung akeh kok bola-bali sedekah. Ya untungnya cepat entong. Itu orang yang cuma berpikir secara rasio. Dan dia sebenarnya tidak menyadari, atau bahkan mungkin dia sebenarnya menyadari, cuma dia tutupi bahwa bisnis itu bukan cuma sekedar hitungan matematis. Banyak orang yang hitungan matematisnya sudah benar, tapi hasilnya apa? Rugi. Banyak nggak? Banyak. Karena ada faktor X. Faktor X menurut sebagian orang, istilahnya ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada orang yang berbisnis, keuntungannya sudah begitu besar, dalam sekejap bisa hilang, hancur, habis. Karena apa? Macam-macam. Ada yang kebakaran, ada yang kecolongan, ada yang kebanjiran. Itu kan faktor-faktor yang di luar, ya. Di luar perhitungan matematis yang ada di atas kertas. Nah, yang seperti inilah untuk menolaknya, untuk menghindarinya, ya tidak ada lain kecuali kita memohon kepada siapa? Kepada Allah. Dan cara kita memohon kepada Allah antara lain adalah dengan membantu orang lain. Ketika kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Suatu saat, subhanallah, misalnya ada maling yang sudah siap akan nyolong, ya, sudah siap, orang semuanya pada tidur. Kok jenengan ngelindur, terus geser-geser, bluk, jatuh. Malingnya kira ada orang bangun, lari malingnya, tidak jadi. Nah, yang seperti ini kan di luar di luar nalar kita. Dan ini tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, membantu orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Walaupun dengan sesuatu yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Contohnya, mengungkit pemberian. Jenengan pernah membantu orang lain, kemudian jenengan senengnya, kok tulis sukses sebabnya nyong sing bantu. Kok bisa kerja nang kana mbok sapa jajal sing ngelantari sapa. Mulane gajinya ya dipotong lah, gonjong pirang persen saben bulan. Masya Allah. Ini bukan hanya mengungkit-ungkit. Ini malah apa? Grogoti. Sampai dalam taraf mengungkit yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu suatu hal yang manusiawi. Loh, saya sudah bantu kan manusiawi, saya mengingatkan.
Sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang manusiawi ini tidak islami. Tidak setiap yang manusiawi itu islami. Contoh, tidak setiap yang manusiawi itu islami. Contoh, manusiawi enggak laki-laki suka sama wanita? Manusiawi. Laki-laki wanita suka sama laki-laki, manusiawi enggak? Manusiawi. Apakah setiap yang manusiawi itu islami? Ketemu wanita nyosor, itu islami? Tidak setiap yang manusiawi itu islami. Sama kayak tadi. Manusiawi lah, saya mengingatkan orang. Sudah pernah membantu. Tidak setiap yang manusiawi itu islami. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 264. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 264. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian. Jangan dipikir jenengan sudah sedekah itu pahalanya akan abadi, tidak bisa hilang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian. Bagaimana wahai Rabbi pahala sedekah itu bisa hilang? Bil manni wal adha. Bil manni itu dengan mengungkit al adha adalah menyakiti perasaan si penerima. Jadi jenengan kalau sudah memberi kok panjenengan ungkit-ungkit, itu sama saja panjenengan itu busek pahala di cewek. Mana-mana orang? Mana-mana. Loh, kita kan memberikan sedekah untuk mencari pahala. Setelah kita kasih dapat pahala, kemudian kita hapus sendiri. Subhanallah, ngapain? Kenapa kita bantah, kita hapus pahala kita sendiri? Maka berhati-hatilah. Kalau kita sudah kasih, lupakan. Tapi kalau kita dikasih, ingat-ingat. Ya rajin ya saja. Nek giliran mengwahi ora usah demut-demut, nek giliran diwehi demut-demut. Itulah luar biasanya Islam. Dalam Islam itu kita lebih banyak untuk tidak terlalu mengedepankan hak pribadi, tapi selalu memikirkan haknya siapa? Orang lain. Itu luar biasa. Itu konsep dalam Islam itu. Ini saya punya angan-angan kalau bisa kita tulis ya masalah ini. Dan itu banyak contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya. Contohnya adalah kita mendahulukan orang lain. Jangan mendahulukan diri sendiri. Ini kan namanya kan mementingkan siapa? Orang lain. Nah ini contohnya seperti ini. Kalau kita dikasih sama orang lain, ingat-ingat. Makanya Nabi SAW mengajarkan kalau kita dikasih orang lain, balaslah pemberian itu. Tapi kalau kita ngasih orang lain, tidak usah ngenten-ngenten. Wingi nyong ngirim menganak jangan bening, jeneng siki orang dikirim apa ya. Itu namanya menunggu balasan. Tapi beginilah dia ngirimi kita, bismillah, dia ngirimi kita jangan bening. Sekarang kita kirimi dia apa? Boleh? Nek anak, nek orang anak ya pada jangan minimal pada, ya, minimal sama. Tapi giliran kita memberi orang lain sudah biarkan, lupakan. Karena apa? Karena yang kita cari bukan balasan dari dia, yang kita cari adalah balasan dari siapa? Allah Subhanahu. Makanya dalam Al-Quran, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika kita memberi orang lain, itu kita tidak mengharapkan balasan dari dia, juga kita tidak mengharapkan terima kasih dari dia. Tapi yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi giliran kita diberi sama orang lain, maka beretikalah, berterima kasihlah, dan balaslah kebaikan dia. Ini yang kedua. Tidak menyakiti orang lain. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina khair? Wahai Rasul, siapakah orang Islam yang paling baik? Siapakah orang Islam yang paling baik? Mungkin kalau kita ditanya, dia sing mempeng sholatnya, gitu kan? Orang Islam yang paling baik itu yang sholatnya paling mempeng,
mungkin ada yang juga, ya sing wis kaji, sing urung kaji ya urung apik. Kira-kira seperti itu kan. Kalau kita ditanya paling jawabannya seputar itulah. Tapi apa kata Nabi SAW ketika ditanya, siapakah orang Islam Muslim yang paling baik? Kata Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik adalah Muslim yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Apa maksudnya selamat dari tangan dan lisan? Tidak pernah diganggu, disakiti oleh lisan dan tangannya. Jadi orang lain itu merasa nyaman kalau tinggal sama dia. Itulah Muslim yang terbaik. Dengan lisan nggak pernah menyakiti orang lain. Dengan tangan juga sama, tidak pernah menyakiti. Nyong orang tahu ngeplaki kok. Ya tapi jangan orang tahu ngeplaki, tapi nek nyetel tip suruh banget. Itu menyakiti dengan apa? Tangan apa enggak? Iya, itu menyakiti dengan tangan. Nanti tangganya orang bisa turun wong se-RT gara-gara wong siji udah bisa turun. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Akhlak kayak gitu ya di rumah. Kalau biyen nanti seperti itu terus. Ini bukan Muslim yang baik. Muslim yang baik adalah yang orang lain itu merasa nyaman kalau tinggal beserta dia, duduk di samping dia, tidak merasa tersakiti dengan lisannya maupun dengan tangannya. Jadi luar biasa Islam itu dalam pembahasan hablum minan nas itu luar biasa. Ini konsep yang kedua. Tidak menyakiti orang. Yang ketiga apa tadi? Kalau disakiti menahan diri. Ini adalah akhlaknya orang-orang yang berjiwa besar. Jarang-jarang orang disakiti kok apa? Menahan diri. Rata-rata di mana harga diri saya? Harga diri saya diinjak-injak. Saya harus bangkit. Sebenarnya kayak gitu kan. Tapi kalau betul-betul kita itu hablum minan nas, kalau kita disakiti tahan diri. Bahkan kelas yang lebih tinggi kalau disakiti membalas dengan kebaikan. Wah, sampai gitu bisa gitu. Ini kelas apa? Ini kelas kakap ini. Ada seorang Muslim seperti itu, masya Allah. Disakiti kok malah tambah apik. Ki wong jane kepriwe sih? Dipermuti malah mesra. Tidak disalami malah salah. Ora diwehi malah kowe. Iki jenenge wong kepriwe sih? Inilah Muslim tingkat apa? Tingkat tinggi. Itu ada dalilnya enggak ada? Ada. Dalilnya ada itu. Bukan hanya sekedar menahan diri, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Silakan baca dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 96. Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat berapa? 90. Kata Allah dalam ayat 96 dari surat Al-Mu'minun, idfa' billati hiya ahsan sayyi'ah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau jenengan disakiti sama orang lain sama jenengan tidak mau senyum, maka balaslah ketidakramahan dia dengan senyuman. Kalau jenengan mau ngutang sama orang lain, kok dia nggak mau ngutangi, suatu saat dia datang ke rumah kita untuk ngutang, maka kasihlah dia pinjaman. Kalau dia setiap bertemu dengan kita membuang muka, maka kita tidak buang muka kita, tapi kita kebalikannya buang muka apa? Pasang muka kita. Kalau dia ketemu sama kita buang muka, kalau kita ketemu sama dia kita pasang muka kita. Kalau dia ketemu sama kita minggem, seakan-akan giginya apa? Aurat. Seakan-akan giginya aurat. Muslim dengan muslim ya. Nah, muslim dengan muslim. Muslimah dengan muslim. Seakan-akan giginya aurat.
maka kalau kita ketemu sama dia ya kita tunjukkan bahwasanya gigi kita itu bukan apa? Bukan Allah. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan ini tingkat keimanan yang sangat tinggi. Nabi kita SAW praktekkan. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Anas bin Malik, pada suatu hari Nabi SAW sedang berjalan dengan saya, dengan Anas bin Malik. Tahu-tahu datang orang Arab Badui dari belakang Nabi SAW. Tanpa salam, tanpa sapa, la salam wala kalam. Tahu-tahu langsung orang Arab Badui itu menarik kerah bajunya Nabi SAW dari belakang, dicengkeram dengan sangat kasarnya. Dan saat itu kebetulan Nabi SAW memakai baju yang memang kasar bajunya, memang kainnya kasar. Sudah kainnya kasar, ditarik dengan kasar pula. Sampai kata Anas bin Malik, saya itu sampai melihat leher Nabi SAW itu sampai membekas merah jelaret, saking kerasnya. Dan bisa dibayangkan bagaimana orang Arab Badui itu betapa kurang ajarnya sama Nabi SAW. Sambil menarik seperti itu, orang Arab Badui itu berkata, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi atak." Muhammad, jaluk duitnya. Itu bahasa kita. Jaluk duitnya. Dari belakang dengan gaya seperti itu minta duit. Kalau jenengan dikasih enggak? Dikasih apa? Oh. Nabi SAW dia disakiti, ini kan disakiti kan? Disakiti, coba kita lihat dia menahan diri atau gimana? Nabi tidak hanya menahan diri, subhanallah. Nabi tidak cukup hanya menahan diri, tapi Nabi SAW membalas dengan kebaikan. Apa? Nabi SAW menengok orang Arab baru, tersenyum. Tersenyum. Ya. Bukan bersengut, bukan marah, bukan. Kalau kita kan mukanya sampai marah, kemudian keluar asap dari ya orang aku kan. Nabi cuma tengok tersenyum, kemudian memerintahkan seorang sahabatnya ambilkan duit buat dia. Membalas membalas kekejaman dengan kebaikan. Sulit? Itulah orang Islam yang sejati. Itulah orang Islam yang sejati. Nah, ketika kita jelaskan kayak gini tadi konsep-konsep Islam tadi, mulai konsep-konsep hablum minan nas, mulai dari berbuat baik kepada orang lain, kemudian tidak menyakiti orang lain, terus kalau disakiti menahan diri, bahkan kalau bisa membalas dengan kebaikan. Ketika kita jelaskan seperti ini, ada sebagian orang yang mengatakan, lah, sing penting tulis sholatnya apik, sing penting tulis sholatnya apik. Sebagian orang kita dapatkan, masya Allah, kalau masalah sholat berjamaah itu luar biasa. Tapi kalau masalah berbuat baik sama orang lain jauh panggang dari apa. Yang penting tulis sholatnya apik. Itu alasan sebagian orang ketika kita nasihati supaya dia itu senyum sama orang lain, supaya dia itu membantu orang lain, supaya dia tidak menyakiti orang lain. Yang penting tulis akidahnya lurus, sehingga dia lupakan akhlak. Ketika ada orang seperti itu, bagaimana cara menjawabnya? Ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, sing penting sholatnya apik, itu bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama kita katakan, kalau orang itu sholatnya benar-benar baik, kalau orang itu sholatnya benar-benar baik, pasti perilakunya juga akan baik. Kalau betul-betul orang itu sholatnya sudah baik, pasti perilakunya juga akan baik. Berarti kalau perilakunya belum baik, apa artinya? Sholatnya juga belum baik. Loh, Ustaz, kangen di gue.
Jadi ana wong kok nek salate apik mesti prilakune apik, nek prilakune elek berarti salate urung. Salat wis 5 waktu nang masjid kok rapi kepriwe? Dari mana itu? Dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Surat apa Ustaz? Surat Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata." Tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Berarti kalau salat kita belum mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, artinya salat kita itu belum baik. Ya, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita katakan bahwa kalau ada orang rajin sholat, tapi dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, tidak berbuat baik kepada orang lain, masih suka menyakiti orang lain, orang-orang yang seperti ini berarti dia tidak sempurna di dalam mengamalkan Islam. Kalau orang tidak sempurna dalam mengamalkan Islam, dia diancam oleh Allah dengan neraka. Jadi jangan dipikir Anda itu masuk surga hanya dengan sholat saja. Jangan dipikir Anda itu masuk surga hanya dengan haji saja. Oh tidak. Tidak cukup sampai di situ. Bukan berarti tidak perlu sholat, tidak perlu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Mari kita dengarkan hadis Nabi SAW dalam Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim dan sanadnya dinilai sahih oleh beliau. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari ada seorang datang kepada Nabi SAW mengadu kepada beliau. Ya Rasulullah, inna fulanaka tusallil laila wa tasumun nahara wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Wahai Rasul, ada fulanah. Fulanah itu ya, apa ya? Si Anu. Tapi si Anu perempuan. Rasul, si Anu, si fulanah. Dia ini rajin sholat malam, rajin sholat, masih juga ditambah dengan puasa. Nah, puasa sunnahnya itu mempeng, wahai Rasul. Kekurangannya cuma satu, wahai Rasul. Apa kekurangannya? Dia ini suka menyakiti tetangganya. Nek ngomongin nyelekit. Ada nggak wanita seperti itu? Ada? Jangan-jangan istri jenengan. 5 waktu, bukan hanya 5 waktu, masih ditambah dengan sholat malam. Bukan hanya puasa Ramadan, masih ditambah dengan puasa sunnah. Senin Kamis mempeng, bahkan mungkin Daud ya. Puasanya bahkan mungkin Daud. Cuma kekurangannya satu, dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Gak ada kebaikan dalam diri wanita ini. Subhanallah. Tidak ada kebaikan dalam dia. Tidak ada kebaikan dalam diri dia. Hiya finnar. Ini wanita calon penghuni neraka. Sudah sholat 5 waktu, ditambah sholat, sudah puasa Ramadan, ditambah puasa sunnah. Kekurangannya satu, lisannya itu pedas. Apa kata Nabi? Ini wanita penghuni neraka. Langsung Nabi memvonis seperti ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak cukup seorang muslim itu hanya sholat. Tidak cukup seorang muslim hanya puasa. Tidak cukup seorang muslim itu hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ini si A. Kemudian ngomong lagi si B. Kalau tadi si A, si B, wahai Rasul, ini sholatnya ya 5 waktu saja. Cuma sholat apa? 5 waktu. Puasanya juga puasa Ramadan. Jadi tidak banyak-banyak puasanya, cuma yang wajib-wajib aja yang dia kerjakan. Kemudian kadang-kadang sedekah. Sedekahnya juga dengan sesuatu yang tidak terlalu mahal. Kelebihannya, wahai Rasul, la tu'zi ahadan. Wanita tersebut tidak pernah menyakiti orang lain. Ini kelebihannya. Mungkin dia ada beberapa kekurangan ya. Ada beberapa kekurangan, mungkin sholat sunnah kurang, mungkin juga puasa sunnah kurang. Cuman yang wajib-wajib dia sudah penuhi.
puasa Ramadan dia lakukan, sholat lima waktu dia lakukan. Kekurangannya satu, kelebihannya satu, dia tidak menyakiti orang lain. Kata Nabi SAW, dia fil jannah. Ini wanita calon penghuni surga. Berarti tidak perlu sholat sekarang. Salah. Tadi sudah kita jelaskan. Wanita kedua ini sholat 5 waktu. Berarti wanita yang kedua ini menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Ustaz, apa hubungannya kalau surat Al-Humazah? Kawin mau kok. Surat Al-Humazah ayat pertama bunyinya apa tadi? Wailul likulli humazatil humazah. Apa artinya? Celaka. Humazatil humazah apa? Setiap pencela dengan lisan dan pencela dengan perbuatan. Berarti di sini Allah sedang menekankan hablum minannas. Kalau kemarin-kemarin kita banyak berbicara tentang hablum minallah, fasholli li rabbika wanhar. Kita bicara tentang sholat, bicara tentang kurban. Kemudian kita di surat Al-Kafirun berbicara tentang akidah yang pokok. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tegas ibadah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hablum minannas. Jadi Islam itu adalah agama yang seimbang. Tidak timpang, tidak cuma hablum minannas saja, juga hablum minallah saja, tapi Islam adalah agama yang menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, saya pernah dengar bahwa setiap orang yang dilahirkan telah ditetapkan kembalinya surga atau neraka. Tapi saya tidak tahu hadisnya ini benar tidak. Benar. Hadisnya benar. Hadisnya sahih. Ustaz, teman saya kalau mau sholat wudunya selalu 2 kali. Katanya yang pertama untuk ngilangin najis atau hadas kecil karena dia habis buang air kecil. Terus yang kedua untuk sholat. Apa tindakan teman saya benar dan diperbolehkan? Tidak perlu. Ya. Wudu itu ya sekalian untuk menghilangkan hadas, ya, sekalian untuk menghilangkan hadas dan sekalian untuk sholat. Karena ketika akan sholat itu kan syaratnya menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu caranya dengan wudu. Kalau hadasnya hadas kecil, kalau hadas besar itu menghilangkannya dengan mandi. Ya sudah. Nah, jadi tidak perlu 2 kali seperti ini. Apa hukum sholat di masjid yang sesuai dengan sunnah Rasul, tapi di depan rumah saya sendiri ada musola, tapi musola tersebut selalu diikuti bersama-sama, salam-salam bersama. Apakah yang saya lakukan itu salah, Ustaz? Salah sih tidak. Ya, salah sih tidak. Cuman Anda juga punya tanggung jawab moral untuk mendakwahi orang-orang yang ada di masjid terdekat atau musola terdekat Anda semampunya. Karena bisa jadi nanti image-nya itu kayak orang tahu belum sholat nang kene, dia mesti dewek dianggap najis dia. Itu kan jadinya orang malah jadi image-nya jadi salah gitu. Padahal kita nggak ada maksud seperti itu. Kita tuh cuma pengen mencari yang lebih sunnah. Jadi kalau dikatakan salah sih enggak. Cuman jangan lupa Anda juga punya kewajiban untuk memberi nasihat. Jadi jangan sekedar ditinggalkan begitu saja. Itu kan juga mungkin tetangga jenengan, bahkan mungkin ada di situ Pak Dene jenengan, bahkan mungkin Bapak yang jenengan di situ. Masa jenengan tega membiarkan orang-orang terdekat jenengan begitu saja di dalam kekeliruan? Segera sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.